Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Mudah-mudahan Anda tetap stay tune di 35 Malang. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin, dari beberapa episode sebelumnya, yaitu tentang membuat mixer. Jadi mixer itu intinya adalah menjumlah dari dua buah atau lebih suara menjadi satu. Nah, salah satunya dasarnya adalah kita mengenal resistor. Nah, resistor di sini akan saya tunjukkan ke sini. Ini adalah jumlahan dari dua buah resistor. Ini yang kemarin. Ini nilainya 10 kilo, ini 10 kilo, ini volumenya 1, ini volumenya 2. Ini. Bedanya di sini adalah yang volume 1 dikasih ada tambahan penguat, ada tune ya, tune itu pengatur nada, juga ada gain itu penguatan istilahnya. Baiklah, sebelum mengarah ke sini sebagai prakteknya nanti akan saya tunjukkan secara blok diagram supaya pemirsa semua tahu secara prinsip bagaimana mendesain sebuah mixer yang baik dan handal dan yang benar. Silakan diikuti. Nah, blok diagram dari mixer itu adalah semacam ini. Ini adalah volume yang kemarin kita pelajari. Ada dua buah sinyal kita umpamakan. Pertama ini contohnya dari HP atau dari player ya. Player. Yang keduanya adalah dari mikrofon. Nah, di sini ada tambahan yaitu tune atau pengatur nada. Ini ataupun yang di sini sama. Terus kemudian di depannya ada gain, Jadi saya jelaskan, gain ini tujuannya untuk menguatkan sinyal. Karena kalau dari mikrofon itu sinyalnya kalau paling keras hanya sampai 10 milivolt. Jadi kalau mikrofon itu hanya 10 sampai 100 milivolt ya. Kalau kencang hanya 100 milivolt. Sorry, saya pelat ya. 100 milivolt, sedangkan pada HP ya, pada HP ataupun player itu rata-rata hanya 0,7 volt. Nah, untuk mencapai nilai maksimum di sini tegangannya yang keluar di sini ya. Tegangan keluar di sini supaya ini balance, imbang. Maka 100 mili ini bagaimana caranya agar menyamai di sini? Ya, kalau pada posisi sangat kencang, kalau suaranya pelan hanya bisa sampai 10 milivolt, bahkan kurang. Oleh karena itu, gain ini yang berperan penting. Gain ini. Nah, gain ini tujuannya adalah menguatkan tegangan beberapa kali lipat. Bahkan rata-rata ini bisa sampai maksimum 1000 kali lipat. 1000 kali. Mulai berapa? Ya mulai beberapa kali. Ada yang 1 sampai 1000 kali, mungkin ada yang 10 sampai 1000 kali. Seperti itu. Sehingga gain ini mutlak diperlukan. Untuk rangkaian-rangkaian yang baik, gain dipilih yang terbaik. Umumnya gain ini adalah inputnya balance. Jadi inputnya itu ada input plus, ada input main, satunya lagi adalah ground. Sama, ini juga ada input plus, ada input min, dan satunya ground. Nah, setelah dari gain ini, sinyal di sini diharapkan bisa sampai beberapa volt. Ya, bahkan ini bisa sampai 2 volt atau beberapa bahkan sampai 6 volt. Jadi 6 volt AC ya. Jadi sinyalnya keluar di sini akan diolah menuju tune di sini. Nah, tune di sini ada penguatan, kadang-kadang ada plus minus 12 dB, nanti akan kita bahas di episode yang lain. Bagaimana cara membuat tune ini, bagaimana simulasinya, bagaimana cara mendesainnya, ini bisa kita rancang sedemikian sehingga kita kepingin tune kayak apa, kita sesuaikan kebutuhan kita sendiri. Jadi jangan sampai tonnya ini bagus, ini hebat, dan seterusnya. Wong tune ya sama saja, namanya tune ya seperti itu. Jadi yang terpenting adalah membuat filter-filter ini bekerja secara optimal tanpa cacat.
Nah, setelah kedua filter ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, maka dari dua buah sinyal ini bisa masuk ke rangkaian volume. Nah, dari volume ini dijumlahkan di sini baru masuk ke amplifier. Ini mau ditambahkan apa lagi, aksesoris apa lagi ya silahkan. Tapi nanti yang terpenting di sini adalah rangkaian dasarnya ini dulu. Karena ini masuk ke crossover, ke apa saja nanti. Yang terpenting di sini. Nah, saya kira itu untuk penjelasan dasarnya. Bagaimana merancang gain, bagaimana merancang tune pasif atau aktif sesuai kebutuhan ataupun sesuai dengan karakter yang ada yang kita inginkan. Ini bisa kita desain sesuai kebutuhan kita. Jadi yang namanya tune versi balap ataupun versi yang tidak balap ataupun yang lembut, yang kayak apa saja bisa kita desain di sini. Yang terpenting adalah prinsip dasar ini kalian semua atau Anda semua bisa mengerti. Nah, kita kembali contohnya ke sini. Nah, di sini akan saya tunjukkan, saya sudah menggunakan mikrofon ini, ya. Mikrofon dari desain kami. Ini kalau kita lihat di sini, saya perlihatkan. Di sini nyata bahwa di sini adalah, tolong didekatkan ya. Ini adalah bagian seperti blok tadi. Ini bagian gain. Jadi ini bagian gainnya. Ini bagian tune-nya. Ini agak banyak tune-nya ini di sini. Sedangkan ini adalah hanya indikator, ya, indikator sinyal ataupun apa ini ya. Jadi ini hanya indikator saja supaya kalau ada sinyal dari sini, entah itu HP, entah itu apa ya, dari input ini, dari HP atau apa, maka sinyal di sini akan menyala berkedip-kedip ya. Itu. Nah, di sini tune ini nanti akan saya tunjukkan apa saja tune itu, modelnya kayak apa saja. Nanti saya tunjukkan. Jadi kita tidak usah mencontoh ABC, tapi kita buat sendiri sesuai kebutuhan kita. Nah, komponen-komponen ini, IC-IC ini nanti akan juga kita bahas. Ini adalah namanya IC operasional amplifier. Jadi operasional amplifier itu sangat efektif kalau dipakai untuk filter, untuk menyaring suara dan seterusnya, itu sangat mudah desain. Nah, untuk itu nanti akan kita kalau ketemu lagi ya, saya tunjukkan tentang perancangan ini, bagaimana kapasitornya kita modifikasi sesuai kebutuhan, kayak Q-nya berapa atau lebar bandwidth-nya berapa, itu nanti saya tunjukkan. Untuk sementara ini hanya yang penting blok diagramnya saja, bahwa di sini ada gain, ada tone, ini langsung ke volume. Sini. Perkara ini ada tambahan monitor, ada efek dan seterusnya, itu hanya tambahan. Yang penting teknik dasarnya ini, yang penting adalah kembali ke dua resistor ini sebagai penjumlah. Kalau channelnya banyak, resistornya banyak, gitu. Oke, ini saya tunjukkan di sini ada dua buah channel mixer. Yang satu kebetulan sudah ada boxnya di sini. Yang satunya adalah ini, yang belum ada boxnya. Ataupun yang sudah jadi seperti ini. Ya, ini yang sudah jadi, yang model 4 channel biasanya sama orang-orang itu pakai balapan. Tidak tahu balapannya kayak apa. Pokoknya prinsipnya dasar itu. Jadi ini ada gain, ada filter di sini, ya. Masuk ada tambahan efek di sini ya. Ini ada tambahan volume. Perkara ini aksesoris ada display. Karena kita nggak menggunakan satuan internasional ya, kita pakai kebutuhan kita saja. Kayak lampu ini juga ada untuk indikator bahwa sinyalnya masuk, ada untuk biar apa, kalau ada sinyal nggak bingung, nyala apa enggak, ada sinyalnya enggak, seperti itu. Nah, itu nanti, nah ini sebagai wujudnya, kita coba di sini. Jadi ini saya putar. Nah, bedanya yang kemarin ya, di sini masing-masing kita bisa mengatur tone-nya atau bass treble-nya ya. Jadi kebetulan ini ada menu bass. Nah, ini ada menu bass, ini ada menu middle, ini ada menu treble. Gitu. Jadi kalau namanya mixer, kalau satu channel bukan mixer. Ini hanya sebuah tone control aja.
cuma ada gainnya. Kalau sudah 2 buah ini namanya mixer, karena kita sudah mencampur 2 buah sinyal jadi satu. Contohnya musik bersama suara saya ini. Nah, ini namanya mixer. Dan di sini ada gain, kebetulan gainnya tak taruh di belakang. Yang ini untuk mikrofon. Nah, ini ada gain. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah gainnya. Jadi gain itu kalau kita putar seperti ini, maka pengalinya di sini bisa sampai ratusan kali. Kenapa? Karena sinyal mikrofon itu sangat lemah, sehingga sinyal mikrofon itu perlu dikuatkan beberapa ratus kali, sehingga menghasilkan tegangan yang cukup di sini untuk diproses. Kalau gainnya ini terlampau lemah seperti ini, kita proses dengan tone yang mungkin dB-nya terlampau banyak, maka akan keluar noise atau ngeses bahasa Jawa nih. Loh, kalau dengung, nah, kalau dengung itu perkara dengung itu berarti penataan regulator yang nggak tepat. Nah, nanti juga dibahas bagaimana cara menata regulator. Sedangkan mixer-mixer yang saya pakai di sini, ini contohnya, ini hanya butuh mixer ini hanya butuh tidak sampai 200 mA, 200 mA. Jadi sangat-sangat kecil butuhnya. Jadi IC pun bisa dihitung berapa jumlahnya, regulatornya harus berapa. Ini kita bisa menghitung tepat bahwa kebutuhan suplainya sudah cukup sehingga dia tidak dengung, tidak gereng seperti itu, dengan hasil yang betul-betul optimal. Sehingga kalau dibunyikan ya noise tidak ada, dengung tidak ada. Jadi mixer itu kalau mati ya betul-betul kayak mati. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya bagaimana kalau mixer digital? Mixer digital itu saya tidak bisa menunjukkan bagaimana cara membuatnya, cuma prinsipnya juga sama di sini, karena untuk teknik digital kita harus belajar lagi. Tapi prinsipnya sama saja, ya, prinsipnya sama saja. Cuma keuntungan daripada analog ini banyak. Keuntungannya adalah beberapa komponen frekuensi itu kalau kita membuat sendiri itu tidak banyak yang hilang. Sementara kalau kita teknik digital, kalau tidak digitalnya bagus, samplingnya bagus, ya banyak frekuensi yang hilang. Seperti itu. Ini contohnya kita pakai di mixer ini adalah ini gain, ya. Ini treble-nya, ini treble suaranya. 1 2 3. Nah, ini treble. Ini mid-nya. Jack. Nah, ini middle. Ini bass-nya sebelahnya, ya. Sebelah ini bass. Jack. Sedangkan ini frekuensi pada posisi setengah ini. Kalau ini posisi setengah seperti ini, ya. Setengah di sini, maka frekuensi ini tidak berfungsi. Nah, frekuensi ini bisa kita pilih frekuensi berapa yang kita inginkan. Contohnya frekuensi di 4 kilo, mungkin sekitar ini. Kita tambahkan 4 kilo, ini keluarnya seperti itu. Kalau 4 kilo ini dikurangi, ya ini jadi mendem suaranya. Kalau frekuensinya mid low, contohnya di 500 Hz, nah ini kita kencengkan suaranya jadi seperti ini. Kalau dipelankan ini suaranya. Nah, ini frekuensi. Jadi ini tambah kurangnya dari penguatannya bass treble. Frekuensi ini di frekuensi berapa yang mau ditambahkan atau dikurangi. Kalau yang ini memilih frekuensinya. Sedangkan yang terakhir ini tone-nya. Ini adalah untuk memotong frekuensi yang kita tidak membutuhkan. Ya. Contohnya saya tidak membutuhkan frekuensi di sini, minimumnya adalah di sini sekitar 50 Hz. Jadi kalau separuh di sini, ini berkisaran sekitar 100 mungkin, ya. Kalau ke kanan ini semakin sekitar 1 kilo ke atas, yang 1 kilo ke bawah yang hilang. Istilahnya kalau di sini adalah cut low atau high pass filter. Jadi meloloskan frekuensi atas. Nah, saya kira itu review daripada mixer ini. Mungkin kalau terlampau cepat ya cek kembali lah. Boleh silakan pertanyaan. Yang penting di sini bahwa mixer sehebat apapun prinsipnya ya seperti ini. Jadi ada tone, ada ini. Nanti kalau ada tambahan seperti ada
kompresor, ada gate, ada dan seterusnya. Ini adalah tambahan saja. Jadi tambahan dari di sini ditambahkan namanya contohnya kompresor atau limiter. Terus ada ditambahkan lagi gate, ditambahkan lagi mungkin aksesoris yang lain, contohnya dynamic processing apa gitu ya, tidak apa-apa di sini tambahkan. Nah itu biasanya pengolahan semacam itu kalau secara analog seperti ini ya butuh rangkaian yang sangat banyak. Tapi kalau di digital itu masuknya ke software. Nah memang semua ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kalau digital mudah operasinya, cuma kalau Anda salah memilih ya mixer digital ini umumnya suaranya dia akan berubah. Oleh karena itu ya Anda harus cermat lah. Baik, di sini sudah saya tunjukkan. Jadi ada dua buah sumber yang kita mix. Pertama dari mikrofon saya ini, yang kedua dari musik. Ini contoh daripada penggunaan aplikasi cara menjumlah mixer, dua buah mixer yang berbeda ya, berbeda rangkaian maksudnya. Kalau sama ya tidak masalah. Jadi contohnya ini ada 20-30 biji jadikan satu ya bisa. Nah bagaimana cara menjumlah sehingga sampai ke bentuk master, ke bentuk efek, nah itu akan kita bahas ke episode berikutnya. Jadi kita akan membahas ke episode yang lain, nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana mencampur mixer untuk membuat master, baik itu dengan menggunakan equalizer, dengan menggunakan exchanger ataupun yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.